Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wa an Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Rawahu al-khamsatu wa mala at-Tirmidzi wan Nasa'i la tarjihin. Dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, man lam yubayyit as-siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak niat puasa sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Fala siyama lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam dan dicenderungi oleh Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i kepada tarjih waqfihi, kepada kemaukufan hadis tersebut. Wasahhahahu marfu'an Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Khuzaimah memarfukan hadis ini serta Ibnu Hibban dan juga Walid Daruqutni, dan bagi Imam Ad-Daruqutni kalimatnya adalah la siyama liman lam yafridhu minal laili. Tidak sah puasanya bagi orang yang tidak niat puasa sejak malam hari. Hadis ini terkait dengan hadis niat puasa. Jadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak para sahabat yang melaksanakan puasa itu melaksanakan niatnya pada waktu fajar telah menyingsing. Jadi begitu subuh datang, kemudian melakukan sholat berjamaah subuh, di situ orang-orang banyak melaksanakan niat. Ada pula orang yang niatnya sejak malam hari, bahkan jauh sebelum maghrib muncul, maghribnya belum datang, itu para sahabat juga ada yang melakukan niat sebelum maghrib itu tiba. Jadi macam-macam pada waktu itu para sahabat, macam-macam. Tujuan mereka sebenarnya adalah taqarrub ilallah, priben carae, bagaimana caranya agar saya bisa lebih dekat kepada Rasulullah dan bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya berlomba-lomba, kelihatannya apa yang ia lakukan lebih dulu ya ia lakukan, ketimbang dengan didahului oleh para sahabat yang lain. Atau bahkan sahabat yang malas-malasan udah nanti saja misalnya, itu menunggu sampai kepada fajar tiba. Nah itu kondisi yang demikian, akhirnya Rasulullah menjelaskan tentang bagaimana status puasa seseorang yang tidak niat dilaksanakannya pada sebelum fajar. Di antaranya hadis ini, malam yubayyit asyama qoblal fajri fala siyama lahu, bahwa orang yang tidak niat puasa sebelum fajar maka puasanya tidak sah. Mulai dari sini, mulai dari apa yang dilakukan oleh, apa yang diucapkan atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang tadinya para sahabat niatnya beda-beda waktunya, itu menjadi ia lakukan di waktu menjelang ghurubus syamsi sampai kepada tulu'il fajri. Wa mala at-Tirmidzi wan Nasa'i la tarjihi waqfihi. Kemudian Imam At-Tirmidzi dan Imam Nasa'i mentarjih kemaukufannya atau mengunggulkan kemaukufan hadis ini, bahwa hadis ini menurut Imam At-Tirmidzi adalah hadis maukuf. Wa sahhahahu marfu'an Ibnu Khuzaimah. Sementara kalau dalam kalimat hadis dalam hadisnya Imam Ad-Daruqutni, itu kata-katanya bukan man lam yubayyit
Qoblal fajri fala siyamalahu, tapi kalimatnya adalah la siyama liman lam yufridhu minal laili. Ini lebih jelas lagi, lebih soreh bahasanya. La siyama, tidak sah puasanya, liman, bagi orang, lam yafridhu, yang tidak niat puasa, minal laili, sejak malam hari. Puasa yang dimaksud di dalam hadis ini itu adalah puasa wajib. Jadi ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib itu syaratnya harus niatnya sebelum fajar. Itu menjadi syarat pentingnya. Kalau dilaksanakan setelah fajar, berarti setelah sahur atau setelah imsak. Begitu imsak selesai, imsak sudah lewat, kemudian kita baru niat puasa wajib bulan Ramadan. Nah, itu puasanya tidak sah, maka nanti diwajibkan bagi seseorang untuk mengulangi atau mengkodoi terhadap puasanya. Saya lupa atau saya tidak niat malam harinya, maka menahan makan dan minumnya kita teruskan sampai kepada ghurubis syams, sampai pada surutnya srengenge, sampai menjelang sampai masuk waktu maghrib. Puasanya tetap dipertahankan, tetapi kita wajib untuk mengkodoi terhadap puasa tersebut. Kenapa? Karena la siyamalahu, puasa saya itu tidak sah. Itu menurut pendapat Syafi'iyah, para ulama-ulama bermadhab Syafi'i. Di dalam kitab Al-Bujairami alal Khatib itu dikatakan seseorang yang melakukan sahur itu dengan sendirinya dia melaksanakan niat. Gitu. Ada ulama yang mengatakan bahwa seseorang yang melakukan sahur berarti dia telah melaksanakan niat untuk berpuasa. Berarti kalau dalam kasus ini menurut sebagian para ulama itu dikatakan dia telah menjalankan niat puasa. Ada lagi ulama yang mengatakan bahwa antara niat dengan sahur harus dua perbuatan yang berbeda. Jadi kalau niat harus ada kerentek di dalam hatinya, niat insun puasa itu harus ada, dan niat insun sahur maka itu harus ada. Dua-duanya harus ada menurut sebagian dari para ulama. Jadi niat itu ya berarti ada rangkaian tersendiri. Nah, yang kedua, makanya ketika di dalam puasa Ramadan atau puasa wajib itu disarankan oleh Imam Malik oleh madhab Maliki itu diniatkannya mulai sejak awal puasa. Jadi awal Ramadan itu sudah niat insun puasa wajib sepanjang bulan Ramadan. Nah, itu disarankan oleh Imam Malik supaya apa? Supaya pada hari-hari berikutnya ketika kita lupa melaksanakan niat, maka puasanya tetap sah. Itu menurut Imam Malik atau ulama-ulama madhab Maliki. Nah, makanya kalau ada niat kulli syahrin, misalnya kulli syuhur taklidan li imami malikin, ada bahasa taklid kepada Imam Malik, kira-kira begitu. Hadis selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah saya. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi ngomong, hal indakum syai'un, apakah kamu punya sesuatu? Faqulna, kemudian saya jawab, la, saya tidak punya apa-apa. Qala, kata Kanjeng Nabi, fa inni idzan shaimun, ya sudah kalau begitu saya puasa, kata Kanjeng Nabi. Tsumma atana yauman akhar, kemudian Kanjeng Nabi di hari yang lain datang lagi ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Faqulna uhdialana haisun, dan Sayyidah Aisyah mengatakan saya telah diberi hadiah hais. Hais itu makanan yang terbuat dari korma, itu ya.
dan dicampuri dengan minyak samin dan susu kering. Makan ringan orang Arab. Nah, suatu ketika Kanjeng Nabi datang ke rumah Sayyidah Aisyah menanyakan sesuatu dan Kanjeng Nabi mengatakan apakah Sayyidah Aisyah punya sesuatu, dijawab tidak ada. Tapi suatu hari yang lain Kanjeng Nabi, Sayyidah Aisyah langsung ngomong saja bahwa saya telah dihadiahi makanan hais. Faqala arainihi falaqad asbahtu shaiman. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, ya sudah, sini saya lihat. Falaqad asbahtu shaiman. Sesungguhnya saya sejak pagi melaksanakan puasa. Jadi satu hari Kanjeng Nabi datang, tanya kepada Sayyidah Aisyah, sampean duwe apa? Jare Sayyidah Aisyah, kula mboten gada punapa Kanjeng Nabi. Ya wis, bakal mengkonon kita puasa baik, jare Kanjeng Nabi. Nah, tapi di hari yang lain, begitu Kanjeng Nabi masuk, Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa saya punya hais, saya dihadiahi hais Kanjeng Nabi. Nah, kata Kanjeng Nabi, ya sudah, sini bawa ke saya. Sebenarnya saya sejak pagi sudah niat puasa. Jadi ada makanan, Kanjeng Nabi ngulati makanan, bakalaka Kanjeng Nabi puasa. Baka Kanjeng Nabi langsung makannya. Ini artinya apa? Ini terkait dengan niat puasa, gitu ya. Bahwa Kanjeng Nabi datang ke rumah Sayyidah Aisyah takon panganan. Begitu dijawab langka oleh Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi langsung ngomong, ya wis, bakal konon kita puasa. Artinya Kanjeng Nabi melaksanakan niat puasa itu pada saat ketika dijawab oleh Sayyidah Aisyah dalam keadaan tidak punya makanan. Berarti orang lakoni niat puasa sejak malam hari. Harusnya kan kalau kata hadis tadi, la siyama liman yubayyit la siyama liman lam yafridhu minal lail, bahwa puasanya seseorang sah lamun orang niat sejak malam hari. Tapi Kanjeng Nabi kian niatnya tiba-tiba ujug-ujug hanya karena tidak ada makanan, langka panganan, Kanjeng Nabi langsung niat puasa. Nah, itu artinya apa? Kanjeng Nabi ngelakoni niat itu tidak sejak malam hari. Jadi kalau puasa sunnah itu tidak disyaratkan melaksanakan niat itu sejak malam hari. Tapi ada ulama dari Syafi'iyah mengatakan bahwa boleh kita niat puasa tatawwu itu sebelum qabla zawalis syams, atau sebelum tergelincirnya srengenge. Jadi kalau misalnya pagi sampai sedurunge duhur beli mangan-mangan mau menjelang duhur, nawaitu shaumut tatawwu, niat insun puasa sunnah, itu sudah sah. Boleh puasanya, asal puasanya adalah puasa sunnah. Jadi niatnya di siang hari. Hadis berikutnya, an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalun nasu bi khairi ma ajilul fitra, muttafaqun alaih. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalun nas bi khairin ma ajilu al fitrah, muttafaqun alaih. Tidak pernah lepas atau tidak pernah henti dalam kebaikan umat atau umatku atau orang-orang tidak pernah berhenti dalam kebaikan selagi dia cepat-cepat berbuka puasa. Jadi salah satu sunnah yang dilakukan ketika kita melaksanakan puasa adalah takjilul fitri, atau segera menyegerakan untuk berbuka puasa. Jadi lamunan tong maghrib atau waktu maghrib tiba, maka jangan melaksanakan sholat terlebih dahulu. Disunahkan bagi kita untuk takjilul fitri, atau disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Banyak para sahabat berlomba-lomba, priben carai kira-kira kualitasnya atau diri saya itu bisa paling dekat dengan Gusti Allah, bisa paling dekat dengan Kanjeng Nabi. Maka dia melakukan sesuatu itu kadang-kadang melampaui terhadap apa yang
contohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ banyak para sahabat yang ketika berpuasa itu tidak segera untuk melaksanakan takjil dulu. Orang segera membuka puasa dulu, tapi terus melaksanakan sholat lebih dahulu. Dan kata Kanjeng Nabi, diingatkan, la yazalun nas bi khairin ma'ajilul fitrah, bahwa masyarakat harusnya itu menyegerakan kembali, atau umat Islam seharusnya menyegerakan berbuka puasa. Muttafaqun alaih. Hadis berikutnya, Walid Tirmidzi an hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jal ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahabbu ibadi ilayya, hambaku yang paling saya cintai adalah a'jaluhum fitra, orang yang paling cepat atau paling menyegerakan berbuka puasa. Jadi Allah itu justru mencintai terhadap orang yang bakal buka puasa cepat-cepat. Artinya segera untuk dilaksanakan. Orang ngende-ngende. Kalau yang ngende-ngende itu justru yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa innas sahuri barakatun. Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahur barakatun. Sahurlah, maka sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Nah, menurut para ulama terkait dengan waktunya sahur, bahwa seseorang bisa dikatakan telah melaksanakan sahur itu ketika dia melaksanakan makan dan minum tersebut dengan diniatkan sebagai sahur. Jadi waktunya boleh jadi misalnya jam 9 malam, jam 10 malam, jam 11 malam. Tapi kalau sudah nawaitus sahru, niat insun sahur, maka dia sudah mendapatkan kesunahan sahur. Itu bisa dikatakan sahur. Tapi nanti akan ada hukum yang lain. Apa itu? Disunahkan bagi orang yang melakukan sahur adalah di hari atau di waktu menjelang imsak. Kalau sahurnya, kesunahan sahurnya sudah dapat. Kalau melaksanakan jam 9, jam 10, jam 11 atau jam 12 misalnya. Itu sahurnya sudah sunnah, sudah dapat kesunahan sahur. Tapi kesunahan untuk mengakhirkannya itu dia tidak dapat. Karena apa? Ada hukum lagi, hukum disunahkan sahur di waktu akhir. Nah, nanti kalau misalnya dia melaksanakannya sahur di akhir di akhir malam menjelang imsak, maka dia mendapatkan 2 pahala kesunahan. Kesunahan apa saja? 1, kesunahan mengakhirkan sahur. Yang kedua, kesunahan melaksanakan sahur itu. Nah, kalau yang pertama tadi berarti kesunahan untuk melaksanakan mengakhirkan sahurnya itu dia tidak dapat. Yang dapat hanya pahala mendapatkan sahurnya saja. Nah, itu menurut para ulama bahwa sahur itu bisa dilaksanakan ketika dia berniat untuk mengarahkan apa yang ia lakukan, yakni makan dan minum itu sebagai bagian dari sahur. Sahurnya pakai apa? Apakah sahur itu harus berupa makanan pokok saja misalnya? Harus makanan pokok berarti kelamunan nikene kalau seolah-olah bakal nginum baik, nawaitu sahru terus nginum saja, seolah-olah tidak dikatakan sebagai sahur. Wah, durung sahur bang, kangaran sahur ya apa? Ana sega, ana nasi sepiring numpuk misalnya, kun sing diarani sahur. Nah, biasanya kan bayangannya begitu. Sahur itu sebenarnya adalah kegiatan makan dan minum, entah sedikit maupun banyak. Nah, itu dilaksanakan untuk menghadapi puasa. Persiapan sahur itu boleh juga menggunakan air saja atau menggunakan kurma satu saja misalnya, atau makanan ringan sedikit tapi sudah diniati sebagai sahur, itu akan mendapatkan pahalanya.
di dalam melaksanakan sahur itu ada barokah. Barokah yang pertama ya jelas, apa itu? Kita mendapatkan kesunahan, kita mendapatkan pahala, itu barokahnya. Pahala yang jelas itu ya diantaranya di situ. Salah satu keberkahan yang lain, barokah yang terasa itu adalah bahwa kekuatan puasa kita dapat terbantu dengan melaksanakan sahur tadi. Jadi sepanjang dia melaksanakan itu ada makanan yang masuk di dalam diri kita dan itu akan bisa menambah kekuatan tubuh kita. Itu diantara keberkahannya. Ada lagi ulama yang mengatakan, dari ulama-ulama ahli hikmah, melaksanakan sahur ia ditemani oleh para malaikat. Nah, ketika ditemani oleh malaikat itu yang dimaksud dengan barokah. Dia akan berdoa kepada Allah sambil sahur untuk meminta sesuatu, untuk dimintai ampunan atau meminta ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dikabulkan. Itu menurut para ulama ahli hikmah atau ulama-ulama sufi, ulama tasawuf. Selanjutnya, wa an Salman bin Amir as-Sabi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun. Rawu al-khamsatu wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Salmah bin Amir as-Sabi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, apabila salah satu di antara kamu berbuka puasa, fal yuftir ala tamrin, maka sebaiknya berbuka dengan menggunakan kurma. Wa illam yajid fal yuftir ala ma'in, kalau tidak menemukan kurma, maka berbukalah dengan menggunakan air. Fa innahu tahurun, maka sesungguhnya air itu suci. Itu maksudnya kita disunahkan untuk berbuka itu dengan makanan-makanan yang manis gitu, yang berasa manis bagi orang yang berpuasa. Nah, ala tamrin, kalau orang Arab ya pakainya korma. Fa illam yajid fal yaftir ala ma'in, kalau tidak ditemukan ya sudah pakai air putih saja. Jadi yang penting minum. Hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Faqala rajulun minal muslimin, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Faqala wa ayyukum mithli inni ubitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Falamma abau ayyantahu 'anil wisali wa shala bihim yauman thumma yauman. Tsumma ra'a al-hilala faqala law ta'akhkhara al-hilalu la radadtukum kal munakkil lahum hina abau ayyantahu, muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha Rasulullah anil wisal. Rasulullah melarang untuk wisal. Wisal itu maksudnya menyambung puasa. Jadi puasa saat maghrib, begitu tong maghrib langsung niat maning, niat insun puasa. Orang melaksanakan fitr atau tidak membatalkan puasa lebih dulu, langsung digabung, langsung niat insun puasa. Nah, terus dilanjutkan orang mangan orang minum maning, dan tidak melaksanakan sesuatu yang membatalkan terhadap puasanya tadi. Jadi disambung, itu puasanya disambung. Nah, itu naha Rasulullah melarangnya, hukumnya haram, kata Kanjeng Nabi. Faqala rajulun minal muslim, kemudian ada seorang sahabat tanya, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Nah, sampean sih tahu wisol priben, jare sampean bahwa kita kula-kula bloli wisol, tapi sampean sendiri wisol priben ki. Ana sahabat yang bertanya kepada Kanjeng Nabi. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, wa ayyukum mithli, di antara kamu ada yang seperti saya. Lalu Kanjeng Nabi menjelaskan, inni ubitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Perlu kamu ketahui bahwa saya di malam hari itu diberi makanan dan diberi minuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa sepengetahuan
para sahabat dianggapnya Kanjeng Nabi itu tidak makan dan tidak minum atau tidak membatalkan puasanya, seolah-olah Kanjeng Nabi itu puasanya nyambung dari puasa yang pertama disambung kepada puasa yang kedua. Ada prasangka begitu oleh para sahabat sehingga para sahabat niru apa yang dikatakan oleh apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, wisol. Akhirnya ketahuan oleh Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi melarang untuk wisol. Dalam hadis-hadis yang lain mengatakan atau di Al-Quran misalnya asiru wala tu'asiru. Nah, itu sebenarnya merespon terhadap apa perilaku para sahabat. Maka beragama itu aja sing abot-abot dari Kanjeng Nabi atau dari Gusti Allah ini dalam Al-Quran. Maka beragama itu yang gampang-gampang saja, orang usah sing abot-abot. Itu karena apa? Karena para sahabat selalu melaksanakan sesuatu yang membuat dirinya menjadi beban. Tapi tujuan mereka sebenarnya karena pengen parke karo Gusti Allah. Dari Kanjeng Nabi cara beragama itu tidak begitu. Kalaupun Anda pengen berdekat dengan Rasulullah, kalaupun Anda ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka caranya tidak harus dengan cara berlebihan itu. Karena para sahabat saking anu kadang-kadang berlebihan, semangat keberagamaane para sahabat. Sehingga termasuk diantaranya adalah dalam kasus puasa. Dalam kasus puasa banyak para sahabat yang melaksanakan wisol, menyambung puasa dari satu hari ke hari yang berikutnya. Satu hadis lagi, wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahu Al-Bukhari wa Abu Dawud wal lafdhu lahu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan bohong, ucapan-ucapan dosa, wal amala bihi, dan melaksanakan perbuatan-perbuatan bohong, wal jahla, dan perbuatan bodoh, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh di dalam meninggalkan makanannya dan minumannya. Rawahu Al-Bukhari wa Abu Dawud wal lafdhu lahu. Artinya kalau kita puasa, kita meninggalkan makan, kita meninggalkan minum, tapi kita tetap berbicara bohong, kita tetap berbicara dengan pembicaraan yang kotor, beramal dengan amal-amal yang bohong, atau beramal dengan amalan-amalan yang syar, yang buruk, serta melakukan tindakan-tindakan kebodohan, maka puasanya tidak ada artinya. Itu maksudnya begitu. Puasanya pada baik karo bohong. Saya tidak butuh, kata Allah, saya tidak butuh puasanya orang yang masih melakukan dosa, masih melakukan kata-kata yang kotor, masih menggunjingi orang lain, masih menyakiti terhadap orang lain. Itu puasa orang-orang tersebut tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar puasa itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah tidak melakukan sesuatu hal yang bersifat dosa, baik itu ucapan maupun perbuatan, dan tidak boleh melaksanakan sesuatu yang bersumber dari kebodohan. Itu agar puasa kita berkualitas. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.